Di tengah malam yang hening, ketika penduduk Makkah terlelap dalam tidur, terjadi sebuah peristiwa luar biasa yang akan menggetarkan langit dan bumi. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masa-masa paling menyakitkan dalam hidup beliau, yakni wafatnya dua sosok yang paling beliau cintai dan mendukung perjuangannya, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Tahun itu dikenal sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesedihan mendalam. Dukungan moral dan perlindungan dari sang istri dan pamannya telah tiada. Kaum Quraisy semakin keras dalam menyakiti dan menentang dakwah beliau. Dalam kondisi hati yang begitu terluka dan penuh duka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan sebuah perjalanan yang luar biasa sebagai bentuk hiburan dan penguatan iman, Isra dan Miraj. Malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa kendaraan istimewa dari surga yang disebut Burak, seekor makhluk putih lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bagal, yang mampu melangkah sejauh mata memandang dalam satu lompatan. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, naiklah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menaiki Burak dan dimulailah perjalanan malam yang penuh berkah dan keajaiban ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan pertama dimulai dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh Jibril alaihi salam. Burak melaju dengan kecepatan luar biasa, melintasi padang pasir, gunung, dan lembah hanya dalam waktu sekejap. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di beberapa tempat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, seperti di Madinah tempat hijrah kelak, Bukit Tursina tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu, dan Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Setiap tempat yang disinggahi memiliki nilai spiritual tinggi yang kelak akan memiliki hubungan dengan umat Islam dan sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ketika akhirnya Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa, beliau mendapati para nabi terdahulu telah berkumpul di sana. Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan lainnya semuanya telah hadir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi mereka dalam sholat berjamaah. Ini merupakan simbol bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi.